Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan kembali mereview resume buku rekan saya yang berjudul Hukum Administrasi Negara di Era Citizen Friendly dengan ruang lingkup dan asas. Yang pertama, pada bab ini mengatur tentang ruang lingkup dan asas di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan menguraikan tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai dasar penyelenggara pemerintah dan prinsip-prinsip good governance sebagai upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Ruang lingkup dan asas ilmu Undang-Undang Administrasi Pemerintah. Yang kedua, ruang lingkup peraturan administrasi pemerintah dalam undang-undang ini dijelaskan dalam pasal 4 UU AP yang meliputi semua. Yang ketiga, badan dan atau pejabat pemerintah yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam lingkup lembaga legislatif. Dan yang terakhir, yang keempat adalah badan dan atau pejabat pemerintah yang lainnya menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan atau undang-undang. Selanjutnya ada asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam ilmu peradilan TUN. Penerapan UPB di lingkungan PTUN sudah diaktifkan sejak berlakunya UU PTUN tahun 1986 atau jauh sebelum UU PTUN 2004 disahkan. Para hakim ketika menerapkan UPB merujuk pada pasal 14 JO pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman dan butir 5 Diktrum 1 petunjuk Mahkamah Agung atau Jungklak Tunggal 24 Maret 1992 nomor 52 1992 yang menyebutkan bahwa apabila hakim mempertimbangkan adanya UPB sebagai landasan pembatasan penetapan, maka tidak dengan menyebut asas-asas mana UPB dilanggar. Selanjutnya peraturan perundang-undangan yang dimaksud terdapat dalam 7 undang-undang, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang penyelenggaraan publik, tujuannya dibentuk Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, salah satunya adalah sebagai upaya meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas pemerintahan dan korupsi yang baik. Bahwa dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 disebutkan bahwa penyelenggara pelayanan publik berdasarkan 1. Kepentingan umum dan 2. Kepastian hukum, 3. Kesamaan, 4. Keseimbangan hak dan kewajiban, yang kelima koprofesional, 6. Partisipatif, dan yang ketujuh persamaan pelakuan atau tidak diskriminatif, yang kedelapan keterbukaan, yang kesembilan akuntabilitas, yang kesepuluh ada fasilitas dan pelakuan khusus bagi kelompok rentan, yang kesebelas ketetapan waktu, dan ke-12 kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Dan mengatasi strategis pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan hukum diekspresi oleh pejabat pemerintah dapat diambil dalam hal pengambilan keputusan dan atau tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan keputusan dan atau tindakan. Pengambilan keputusan atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur pengambilan keputusan dan atau tindakan karena perubahan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas, dan pengambilan keputusan dan atau tindak karena adanya suatu stagnasi. Selanjutnya, pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas, diskresi, diskriminasi yang adil dan bijak dalam perubahan dalam kebijakan dan program yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini dapat menjadi landasan dan tolak ukur dalam penyelenggaraan good governance atau pemerintahan yang baik. Sehingga pasca hadirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan saling melengkapi terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN dalam rangka
mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang sesuai dengan asas-asas pemerintahan umum yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.